Halo sahabat bidan, jumpa lagi bersama saya Fitri Tarigan. Kali ini kita kembali membahas soal latihan uji kompetensi bidan dan SKB CPNS bidan. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya saya semakin semangat untuk membuat video selanjutnya. Subscribe, like, komen, dan share videonya supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari video ini. Oke teman-teman, kita langsung ke soal nomor 1. Seorang perempuan hamil 5 bulan dirujuk oleh bidan ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, didapat perdarahan 250 cc disertai nyeri, kontraksi rahim kuat, serviks membuka, ada ekspulsi sebagian hasil konsepsi. Ibu terlihat lemas dan sangat pucat. Apakah diagnosis dari kasus tersebut? A. Abortus imminens, B. Abortus incipient, C. Abortus habitualis, D. Abortus completus, atau E. Abortus incompletus. Nah, dari soal kita ketahui bahwa ibu hamil 5 bulan, kemudian ada perdarahan, disertai nyeri, kontraksi rahim kuat, di mana serviks membuka dan ada ekspulsi sebagian dari hasil konsepsi. Dari tanda gejala ini kita ketahui bahwa ibu mengalami abortus incompletus. Kenapa demikian? Karena serviks membuka, ada ekspulsi sebagian hasil konsepsi. Ini merupakan ciri dari abortus incompletus. Kalau abortus completus ini dia dimana hasil konsepsi itu seluruhnya keluar. Untuk jenis abortus ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Kita langsung ke soal nomor 2. Seorang perempuan umur 20 tahun memiliki 1 orang anak berumur 1,5 tahun, di mana ibu adalah akseptor KB implan sejak 10 bulan. Datang ke bidan praktek mandiri, menyatakan 3 bulan mengeluarkan darah bercak hitam dari jalan lahir dan berlanjut perdarahan lebih banyak. Tetapi ibu tetap ingin menggunakan implan. Dari hasil pemeriksaan, semua dalam batas normal. Tindakan apakah yang dilakukan oleh bidan dalam kasus tersebut? A. Berikan ibuprofen 3 kali 800 mg selama 5 hari. B. Berikan pil kombinasi 2 tablet selama 5 hari. C. Berikan pil kombinasi 2 siklus atau ibuprofen 3 kali 800 mg selama 3 hari. Atau D. Berikan pil kombinasi 1 siklus atau ibuprofen 3 kali 800 mg selama 5 hari. Ya, yaitu berikan pil kombinasi 1 siklus ibuprofen 3 kali 800 mg selama 5 hari. Ini dia pembahasannya. Perdarahan bercak atau spotting. Nah, kita jelaskan kepada ibu bahwa perdarahan ringan bercak sering ditemukan terutama pada tahun pertama penggunaan implan. Bila klien tetap saja mengeluh dan merasa tidak nyaman atas keluhannya dan ingin tetap melanjutkan pemakaian implan, maka dapat diberikan pil kombinasi 1 siklus dan berikan ibuprofen 3 kali 800 mg selama 5 hari. Nah, apabila perdarahan tetap terjadi lebih dari biasanya, maka berikan 2 tablet pil kombinasi untuk 3-7 hari dan kemudian dilanjutkan dengan 1 siklus pil kombinasi dan atau berikan 50 mikrogram etinil estradiol atau 1,25 mg estrogen equine konjugasi untuk 14-21 hari. Nah, berarti di sini tindakan apakah yang harus dilakukan oleh bidan dalam kasus tersebut ialah pemberian pil kombinasi 1 siklus dan ibuprofen 3 kali 800 mg selama 5 hari. Ini bukan atau ya teman-teman, tapi dan ibuprofen 3 kali 800 mg selama 5 hari. Kita ke soal nomor 3. Seorang perempuan umur 22 tahun datang ke puskesmas hamil yang pertama, usia kehamilan 9 bulan. Mengeluh perut kencang-kencang dan keluar lendir darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan dalam pembukaan serviks lengkap. Kulit ketuban sudah pecah, presentasi kepala dan sudah terlihat pulva membuka. His 4 kali dalam 10 menit, lama 45 detik. Ibu sudah ingin meneran.
Apakah tindakan yang seharusnya dilakukan pada kasus di atas? A. Memeriksa tanda-tanda vital. B. Memimpin ibu untuk meneran. C. Memberikan suntikan oksitosin. D. Menganjurkan ibu untuk berjalan. Atau E. Menyiapkan rujukan ke rumah sakit. Di mana dari kasus kita ketahui ibu umur 22 tahun, hamil anak pertama, usia kehamilan 9 bulan, sudah ingin melahirkan dan sudah pembukaan lengkap, di mana juga vulva sudah membuka. Berarti tindakan apa yang harus kita lakukan ialah memimpin ibu untuk meneran, bukan suntik oksitosin atau menyuruh ibu berjalan atau dirujuk ke rumah sakit. Berarti kita memimpin ibu untuk meneran. Kita ke soal nomor 4. Seorang remaja 15 tahun datang ke bidan praktek mandiri, mengeluh merasa lemas, berkunang-kunang dan tampak pucat saat mengalami menstruasi. Kemudian dilakukan pemeriksaan HB dengan hasil 9,9 gram per sen. Termasuk upaya apakah tindakan tersebut? A. Rehabilitatif. B. Early diagnosis. C. Health promotion. D. Specific protection. Atau E. Disabilitation limitation. Ya, yaitu early diagnosis, di mana tindakan pemeriksaan AB ini adalah untuk mengetahui kejadian anemia, sehingga kita mengetahui antisipasi atau tindakan segera yang harus kita lakukan. Jadi jawabannya ialah early diagnosis. Kita ke soal nomor 5. Seorang perempuan umur 18 tahun melahirkan 50 menit yang lalu. Ditolong bidan. Saat ini mengeluh pusing, pandangan agak kabur, pengeluaran per vaginam darah segar sampai membasahi selimut penuh. Tidak ada perlukaan jalan lahir, tidak ada sisa plasenta, kontraksi rahimnya tidak keras. Bagaimanakah penanganan yang dilakukan pada kasus tersebut? A. KBI. B. Manual plasenta. C. Berikan infus dan oksigen. D. Perbaiki KU dan berikan antibiotik. Atau E. Masase fundus uteri dan kosongkan kandung kemih. Ya, yaitu masase fundus uteri dan kosongkan kandung kemih. Ini merupakan diagnosis atonia uteri, di mana ibu postpartum kontraksi rahimnya tidak keras, tidak ada perlukaan jalan lahir, tidak ada sisa plasenta. Ini merupakan atonia uteri. Penanganannya ialah kita lakukan masase fundus uteri dan kita kosongkan kandung kemih. Di mana protap untuk penanganan atonia uteri itu ialah yang pertama kita melakukan masase uterus selama 15 detik. Kemudian apabila uterus tidak berkontraksi, kita bersihkan bekuan darah atau sisa plasenta. Setelah itu kita periksa kandung kemih. Apabila penuh maka kita lakukan kateterisasi. Setelah itu kita melakukan KBI dan tindakan selanjutnya sampai dengan rujukan. Kita ke soal nomor 6. Seorang perempuan berumur 22 tahun memiliki satu orang anak umur 6 bulan datang ke bidan praktek mandiri ingin memakai kontrasepsi IUD yang tidak mengganggu ASI. Hasil pemeriksaan semua dalam batas normal. Berapa lama efektivitas dari alat kontrasepsi yang akan digunakan pada kasus di atas? A. 2 tahun, B. 5 tahun, C. 8 tahun, D. 10 tahun, atau E. 12 tahun. Ya, yaitu 10 tahun. Di mana IUD ini atau AKDR ini efektivitasnya ialah 10 tahun. Kita ke soal nomor 7. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke bidan praktek mandiri pukul 10.00, mengatakan hamil yang pertama, usia kehamilan 9 bulan, mengeluh perut kencang-kencang, hasil pemeriksaan dalam, pembukaan serviks 6 cm, kulit ketuban utuh, presentasi kepala, penurunan di HOTS 3. Pada pukul berapakah infartu kala 2 diperkirakan? A. 12.00, B. 13.00, C. 14.00, D. 16.00, atau E. 20.00. Ya, yaitu 14.00. Kenapa demikian? Di mana
Untuk pembukaan serviks dipengaruhi oleh kontraksi rahim dan penekanan dari bagian terbawah janin. Normalnya kecepatan pembukaan serviks adalah 1 cm per 1 jam pada ibu hamil pertama. Di sini pada kasus kita ketahui bahwa ibu mengatakan ini adalah hamil pertama. Kemudian datang pukul 10, pembukaan 6 cm. Berarti untuk mencapai pembukaan lengkap membutuhkan waktu 4 jam. Sehingga dari jam 10 ke 4 jam kemudian ialah 14.00. Itu merupakan perkiraan kala 2. Kita ke soal nomor 8. Seorang wanita membawa bayinya yang berumur 3 hari ke RSUD dengan keluhan bayi tidak mau menetek, pernah kejang mulut mencucu. Hasil pemeriksaan kejang rangsangan positif, tali pusat kotor, terkadang opistotonus, suhu 39,5 derajat Celcius, pernapasan 72 kali per menit. Apa diagnosis dari kasus di atas? A. Sepsis, B. Ensefalitis, C. Meningitis, D. Otitis media akut, atau E. Tetanus neonatorum. Yaitu tetanus neonatorum, di mana bayi pernah kejang, kemudian mulut mencucu. Pada saat pemeriksaan juga kejang rangsangan positif, di mana tali pusat kotor, terkadang opistotonus. Ini opistotonus itu di mana badan kaku kemudian melengkung ke belakang, itu yang diakibatkan oleh kejang. Nah, ini tanda-tanda dari tetanus neonatorum. Kita ke soal nomor 9. Seorang perempuan umur 27 tahun, hamil 9 bulan, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan perut kencang-kencang sejak 7 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan dalam, pembukaan serviks 2 cm, ketuban masih utuh, presentasi kepala, penurunan kepala Hodge 2. Apakah diagnosis kasus tersebut? A. Infartu kala 1 fase laten, B. Infartu kala 1 fase aktif, C. Infartu kala 1 fase aktif akselerasi, D. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi, atau E. Infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Ya, yaitu infartu kala 1 fase laten, di mana pembukaan serviks 2 cm itu masih masuk ke dalam kala 1 fase laten. Kita ke soal nomor 10. Seorang ibu umur 49 tahun datang ke bidan dengan keluhan pusing, berdebar-debar, sesak nafas, mudah tersinggung, dan sulit tidur. Nah, ini merupakan tanda-tanda dari menopause. Ibu mengatakan sudah 3 bulan terakhir menstruasi tidak teratur. Apakah tindakan yang tepat untuk kasus tersebut? A. Pemberian analgetik, B. Beri antibiotik, C. Kurangi aktivitas, D. Beri obat penghilang nyeri, atau E. Mengkonsumsi fitoestrogen. Yaitu mengkonsumsi fitoestrogen. Bukan pemberian analgetik, atau juga antibiotik, atau juga kurangi aktivitas, atau juga memberi penghilang nyeri. Yaitu kita anjurkan untuk mengkonsumsi fitoestrogen. Fitoestrogen ini sama seperti terapi hormonal estrogen. Dianjurkan untuk ibu menopause. Oke teman-teman, sekian dulu latihan uji kompetensi bidan dan SKB CPNS bidan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.